Perubahan struktur kepemilikan PSIS Semarang, Anto Van Java gandeng Datu Nova. Junianto atau Anto Van Java menyatakan kesiapan untuk kembali masuk dalam jajaran manajemen klub PSIS. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan pengurus Panser Biru pada Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Langkah ini muncul di tengah perubahan struktur kepemilikan PSIS Semarang usai masuknya Datu Nova Fatmawati sebagai pemegang 75% saham Laskar Mahesa Jenar. Dominasi angka tersebut menekan ruang manuver figur lama. Anto menjelaskan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Datu Nova dan Faris Julinar untuk membahas arah pengelolaan klub ke depan. Titik krusialnya terletak pada batas kewenangan pasca dilusi saham. Saat ini saham Anto yang sebelumnya 30% terdilusi menjadi 15%, dia mengaku siap menambah porsi kepemilikan jika Datu Nova bersedia melepas sebagian saham. Menurut dia dengan hanya memiliki 15% ruang geraknya terlalu terbatas karena aturan dasar klub mengharuskan mengikuti keputusan pemilik saham mayoritas. Konsekuensi struktural kini lebih nyata ketimbang isu personal. Meski begitu Anto menegaskan terbuka berkolaborasi dengan Datu Nova, bahkan dia menawarkan sinergi usaha salah satunya dengan membuka outlet beli kopi di Charlie Hospital Demak dan Kendala serta rencana ekspansi ke Ungaran dan Batang. Kepada Panser Biru Anto berpesan agar mendukung dan menjaga usaha yang dimiliki Datu Nova. Narasinya menekankan biaya operasional klub yang tinggi sehingga unit bisnis pemilik menjadi oksigen finansial bukan sekadar pelengkap. Terkait siapa yang akan mewakili keluarga Junianto dalam struktur manajemen PSIS, Anto masih mempertimbangkan turun langsung atau memberi ruang ke putranya Fardan. Reposisinya menentukan ritme keputusan teknis dan komersial. Anto mengingatkan target PSIS harus realistis. Dengan posisi tim sebagai juru kunci grup Timur Liga 2, fokus awal adalah bertahan sebelum bicara promosi, bukan sekadar retorika perbaikan cepat yang sering gagal realisasi. Rumor Rafinha ke PSIS gugur, ini yang sebenarnya terjadi. Striker PSIM Jogja Rafael Desa Rodriguez atau Rafinha Ramaid disebut bakal dipinjamkan ke klub lain jelang dibukanya bursa transfer paruh musim 2025-2026. PSIS Semarang kabarnya menjadi salah satu klub yang meminatinya. Rumor tersebut santer berembus di berbagai platform media sosial. Minimnya menit bermain bersama Laskar Mataram membuat Rafinha dianggap kandidat ideal meski logika tak selaras dengan struktur serangan PSIS saat ini. Rafinha akhirnya buka suara soal isu itu. Ia mengaku tidak mengetahui asal munculnya rumor tersebut. Saya tidak berbicara dengan siapapun, saya juga tidak tahu kenapa ada rumor ini, ujar Rafinha kepada Detik Jogja lewat pesan singkat Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2025. Penyerang asal Brasil itu pun memastikan bahwa kabar yang beredar di media sosial tersebut tak lebih dari sekadar rumor. 100%, jawabnya singkat. Sebelumnya dilansir Detik Jateng CEO PSIS Datu Nova Fatmawati tak menampik banyak rumor pemain baik lokal juga asing yang dikaitkan dengan timnya saat ini. Belum ada kabar untuk rencana itu karena mereka masih ada kontrak bersama timnya, jadi kita menghargai, ujarnya di Semarang pada Sabtu, tanggal 6 Desember tahun 2025. Pihaknya melanjutkan semua pemain yang direkrut sudah sesuai kebutuhan tim. Untuk pemain yang sudah datang kita selalu berkomunikasi dengan pelatih dan sesuai kebutuhan tim, jelasnya. Sementara pelatih PSIS Jafri Sastra membenarkan jika pemain yang datang memang sesuai kebutuhan tim. Soal pemain baru kita terus komunikasi sama manajemen apa yang kita butuhkan untuk sisa pertandingan, harapannya mereka bisa mewujudkan target untuk tidak kena degradasi, terang Jafri.